Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah, senang mendengarnya ya, Dek. Kemarin kakak ketemu adik di jalan ya, itu mau kemana ya, Dek? Kemarin saya ingin ke tempat teman untuk mengerjakan tugas kelompok, Kak. Jadi tugas kelompoknya sudah selesai ya, Dek? Alhamdulillah sudah selesai, Kak. Alhamdulillah ya, Dek, sudah selesai. Kakak ingin tahu apakah ada masalah yang ingin disampaikan. Kakak di sini kan selalu membantu untuk mengatasi masalah yang ada hadapi. Begini, Kak, sebenarnya saya datang ingin meminta bantuan Kakak karena saya mengalami kesulitan berbicara di depan umum, Kak. Jadi yang begitu ya, Dek. Mungkin sebelum kita membahas lebih lanjut lagi tentang permasalahan yang ada hadapi, kakak ingin menanyakan apakah ada sudah merasa nyaman duduk di sini untuk berbicara dengan kakak, atau mungkin ingin mencari lokasi yang lebih nyaman lagi. Saya sudah merasa cukup nyaman di sini, Kak. Baguslah jika adik sudah merasa nyaman di sini, dan kakak ingin memberitahu kepada adik tidak perlu merasa takut ataupun cemas. Kakak akan selalu di samping adik untuk mendengarkan dan juga memberikan dukungan terbaik dalam membahas masalah atau hal-hal lainnya. Jadi kakak mau tahu lagi lebih lanjut tentang cerita adik tentang permasalahan atau pengalaman terkait berbicara di depan umum. Jadi begini, Kak, saya sering merasa gugup dan suaraku sering gemetar. Kadang-kadang saya berusaha harus berbicara di depan kelas dan itu terjadi terus-menerus. Dari penjelasan Ade tentang cerita Ade ini, kelihatannya Ade memang merasa gugup dan gemetar ya saat berbicara di depan umum. Apakah ada kejadian ataupun situasi yang membuat Ade merasa cemas? Saya pikir terutama di mana saat saya tahu teman-teman saya mendengarkan saya untuk melakukan presentasi. Saya khawatir mereka menilai atau bahkan tertawa dan itu selalu terlintas di pikiran saya, Kak. Jadi saya merasa malu dan takut untuk berbicara di depan umum. Kalau dari cerita Ade itu kakak bisa memahami. Terkadang itu memang menjadi salah satu pengalaman yang menegangkan ya, Dek. Dan itu memang sangat wajar terjadi. Dan kakak lihat juga kejadian serupa banyak terjadi dengan orang lain, bahkan teman-teman Ade, bahkan kakak sendiri pada saat pertama kali presentasi di depan kelas, kakak biasa merasa takut dan cemas. Jadi itu hal yang sangat wajar ya, Dek. Jadi bagaimana perasaanmu saat ini, Dek? Apakah masih ada yang mengganggu atau menjanggal di hatimu? Masih, Kak, saya merasa masih cemas dan takut. Begitu juga saya biasanya merasa down dan kurang percaya diri, bahkan sampai sulit untuk tidur karena terus memikirkan hal itu, Kak. Saya khawatir hal ini akan terus berlanjut setiap kali saya harus berbicara di depan umum, terutama saat presentasi di depan kelas, Kak. Jadi itu ya, Dek. Itu memang sangat berat ya, Dek. Apalagi rasa down, dan rasa tidak percaya diri bisa memberikan beban emosi yang sangat berat. Apalagi tadi ada bilang sulit tidur ya karena terus terbayang-bayang situasi tersebut.
Jika sulit tidur membuat saya sering merasa lelah dan kurang bertenaga di keesokan harinya. Kadang-kadang pikiran itu terus-menerus memutar balikan kejadian yang membuat saya merasa malu dan membuat saya sulit untuk benar-benar bersantai dan nyaman. Eh, Mungkin kakak ingin mengucapkan banyak terima kasih ya Dek atas kejujuran Adek kepada kakak. Tidak banyak teman-teman Adek datang ke kakak untuk berbicara lebih lanjut tentang masalah mereka. Sepertinya soal berbicara di depan umum ini dan itu memang sangat sulit. Tapi setiap masalah pasti ada solusinya ya Dek. Ya, Kakak paham apa yang Adek rasakan. Bagaimanapun dalam posisi adik ketika merasa sendiri ataupun kurang pede, mari kita tetap sedikit lebih dalam. Mungkin kakak ingin bertanya lagi kepada adik tentang apakah ada momen tertentu dalam kehidupan adik yang membuat adik merasa lebih percaya diri ataupun nyaman. kalau di kelompok kecil atau sama sahabat dekat, saya lebih bisa tenang dan berbicara lebih lancar, Kak. Kelihatannya adik bisa merasa lebih percaya diri ya dengan teman-teman adik. Apakah ada aspek yang tertentu dalam kelompok kecil itu atau sahabat adik yang membuat adik merasa nyaman? Jadi Kak, di mana saya pikir karena saya merasa diterima dan tidak dinilai. Sahabat saya selalu mendukung dan tidak pernah mengejek, jadi saya lebih santai. Baguslah ya deh kalau memang itu. Jadi kakak sudah memahami bahwa kepercayaan diri Anda lebih muncul saat berinteraksi dalam kelompok kecil ya dia ataupun dengan sahabat-sahabat adik tersebut. Mungkin apakah ada momen khusus ataupun kegiatan tertentu dalam kelompok kecil tersebut yang membuat Anda merasa diterima ataupun nyaman? Ada Kak, misalnya ketika kami sedang diskusi atau bekerja sama berdua bersama sahabat saya merasa bahwa pendapat saya dihargai dan tidak diabaikan. Jadi yang itu ya deh, mungkin kakak lebih paham lagi ya deh tentang dukungan dan penerimaan dari orang-orang terdekat termasuk sahabat adik itu memang sangat berpengaruh. Jika asalnya beda situasi saat saya bersama sahabat saya dibandingkan dengan yang lain. Jadi ya kakak ingin tanya lagi kepada adik ke depannya adik mau bagaimana dulu? Saya ingin lebih bisa percaya diri Kak. Saya ingin seperti teman yang lain tidak takut lagi berbicara di depan umum dan bisa menjadi lebih terbaik lagi tidak gugup bicara saat presentasi Kak. Baiklah. Sekarang mungkin kakak kalau lebih fokus tentang potensi yang ada dimiliki. Apakah ada kalian atau minat yang membuat adik merasa percaya diri? Saya suka membaca buku dan sering menjadi pengurus kelas. Ketika saya membahas buku atau aktif dalam pengurus kelas, saya merasa lebih percaya diri walaupun itu masih malu Kak. Baiklah deh. Setelah kakak mendengar tentang minat dan keahlian adik itu merupakan situasi yang memang dalam berbicara di depan umum jadi misalnya kita bisa menciptakan presentasi atau diskusi yang berkaitan dengan topik yang ada sukai seperti tadi dalam membaca buku bahkan ada yang bisa aktif dalam proses kelas ya kalau aku merasa malu ya deh. Sekarang mungkin kakak mau lebih fokus lagi pada cara-cara yang bisa membantu ade untuk mengembangkan rasa percaya diri ade saat berbicara di depan umum. Mungkin apakah ada yang ingin ade miliki ide ataupun strategi yang ingin ade coba?
Mungkin dengan lebih sering berlatih di depan cermin atau mencoba berbicara di depan kelompok kecil terlebih dahulu. Iya, itu merupakan ide yang sangat bagus juga ya, Dek. Itu bisa menjadi bagian dari rencana kita ke depannya. Sekarang, marilah kita bisa membuat jadwal kapan yang paling sesuai untuk memulai ide-ide tersebut. Mungkin saya akan memulainya berbicara depan umum atau depan cermin terlebih dahulu dan mulai minggu depan setelah saya menyiapkan materi dan mencoba berbicara di depan kelompok kecil terlebih dahulu. Uh, jadi itu adalah pertimbangan yang sangat baik ya, Dek. Setelah kita menentukan jadwal dan juga apa yang ingin kita capai, mungkin kakak ingin bertanya, apakah kamu merasa siap untuk melibatkan diri dalam rencana ini? Ya, Bu. Saya merasa ini langkah yang baik untuk mengatasi masalah saya, Kak. Jadi begini ya, Dek, itu merupakan sangat bagus. Saya yakin dengan kerjasama kita ke depannya, Ade bisa mengatasi kesulitan ini. Jadi marilah kita berkomitmen pada rencana ini ke depannya dan jangan pernah ragu untuk memberitahukan kakak jika ada perubahan ataupun tantangan selama proses ini. Kakak harap Ade pasti bisa. Iya. Jadi kita sudah melakukan beberapa sesi konseling dan saya melihat ada kemajuan. Bagaimana perasaan mereka? Saya merasa lebih siap untuk menghadapi situasi berbicara di depan umum sekarang. Terima kasih, Kak. Sangat baik ya, Dek. Kamu telah menunjukkan keberanian dan kemampuan untuk mengatasi kesulitanmu dan termasuk saat ada datang ke sini itu sudah terus terang kepada kakak dan juga kakak ingatkan bahwa proses ini adalah perlahan ke depannya dan setiap kemajuan dalam kesuksesan. Sebagai penutup, apakah ada hal yang ingin kamu tambahkan atau sampaikan? Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih, Kak. Kakak sudah membantu saya melihat masalah ini dari sudut pandang yang berbeda dan memberikan dukungan yang saya butuhkan. Baiklah, tentu deh dalam masalah ini kamu selalu bisa datang kapanpun yang ingin kamu ingin sampaikan kepada kakak atau diskusikan atau jika membutuhkan dukungan tambahan. Jangan pernah ragu untuk mencari kakak ke depannya dan terus semangat terus. Baik, Kak. Kakak juga mau tambahkan untuk adik membuat sebuah catatan perkembangan adik selama melatih kepercayaan diri. Apakah adik bisa melakukan tugas yang kakak berikan? Bisa, Kak. Nanti saya buat, Kak. Sepertinya juga sudah masuk waktu kelas belajar ya, Dek. Bisa. Mungkin ada bisa masuk ke kelas kembali karena sudah masuk waktunya dan terus semangat belajar ya, Dek. Sudah, kalau begitu saya pamit. Hati-hati ya, Dek.